Dewi Nafila. Ulang ini, bukan Pak. Sit down please, silakan duduk. Kepala dulu nggak apa-apa. Penontonnya pada malam hari sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata maupun dunia. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah My Inspiration. My Inspiration. Inspirasi saya. Ya. Baik, untuk Mbak Selvi langsung saja Mbak di sini dulu. Duduk manis dulu ya Mas ya. Terima kasih. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang bupati yang berhasil membawa kabupaten yang beliau pimpin meraih lebih dari 50 penghargaan. 50 penghargaan tingkat nasional dan memenangkan Innovative Government Award tahun 2013. Beliau juga mendapatkan anugerah People of the Year 2012 untuk kategori kepala daerah terbaik. Siapa dia? Pemirsa, tak perlu berlama-lama. Kita sambut Bapak Nurdin Abdullah. Luar biasa sekali Pak Abdullah, tadi lihat cuplikannya, kotanya sangat indah, bersih dan subhanallah, banjir Mas Dukuh. Subhanallah. Saya mendengar cuplikannya, melihat cuplikannya, saya kepengen buru-buru kepengen datang. Luar biasa nih Pak. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Bapak Nurdin Abdullah, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Sehat ya Pak. Masih kelihatan muda ya, kayak usia 23-an. Tadi juga 24 ya semua. Sehat karena pasti hobi olahraga ya Pak ya. Ya, saya jogging. Tuh Mas Untuk Bapak Nurdin ini kan seorang guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, pengusaha dan pernah menjadi presiden direktur 4 perusahaan Jepang. Mengapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang bupati? Adakah seseorang yang menginspirasi Bapak? Monggo. Ya, sebentar Pak, ini pariwaranya itu banyak sekali. Bukan Empat Mata walaupun usianya 10 tahun, tapi pariwaranya dan share ratingnya subhanallah. Masih membuka pintu rezeki di Bukan Empat Mata. Don't go anywhere. Stay tune on me. Bukan Empat. tahun pertama 46% itu baru seminggu dilantik sudah minta mana janji-janjinya. Kan nggak mungkin ya. Nah, tahun kedua yang mendukung saya bergabung sama yang tidak mendukung. Oke Mas, ini Bukan Empat. Monggo Pak, silakan dilanjut Pak. Ya, Bapak Nurdin ini kan seorang guru besar Universitas Hasanuddin ini, pengusaha dan pernah menjadi presiden direktur 4 perusahaan Jepang. Mengapa akhirnya memutuskan menjadi seorang bupati yang sangat luar biasa ini? Ya, jadi memang prosesnya sangat panjang. Dari 2008 saya udah digadang-gadang ya oleh masyarakat. Tapi pada saat itu kan pemilihannya lewat DPRD. Jadi saya sama sekali tidak berminat. 2007 mulai diminta lagi karena bupati waktu itu udah yang kedua ya, dan pemilihannya udah berubah dari pemilihan DPRD ke pemilihan langsung. Nah, saya terus terang sama sekali tidak berminat ya, dan ya
kami ada komitmen dengan Jepang, kami bersama-sama membangun dari awal perusahaan itu menjadi besar, dan memang keluarga juga tidak ada yang setuju. Tokoh-tokoh terus pada datang, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa dan sebagainya minta, tapi saya belum bergeming. 3 bulan sebelum pemilihan, ada 3.000-an masyarakat Bantaeng itu datang ke pabrik saya, dan seakan-akan tidak mau tahu saya tidak ke sana gitu. Mereka memaksakan harus saya kembali ke Bantaeng, membangun Bantaeng. Dan saya coba bujuk keluarga, kita pikir lihat apa sih sungguhnya yang terjadi di sana sampai masyarakat menginginkan saya harus menjadi bupati di sana. Saya ke sana ya memang menyedihkan ya. Artinya sejak saya masih kecil sampai saya bekerja ya, sampai sekarang kok nggak ada yang berubah gitu. Bahkan sangat ironis, orang Bantaeng justru melihat negaranya orang lebih menjanjikan, daerahnya orang lebih menjanjikan daripada daerahnya mereka. Ya saya mencoba bersama keluarga berembuk. Nah, saya mencoba meyakinkan bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab sebagai putra daerah ya. Karena sayang daerah itu dulu sebenarnya di zaman Belanda itu adalah pusat pemerintahan. Jadi ya membawahi 5 kabupaten di zaman Nafdeling. Jadi 4 kabupaten itu under Nafdeling Bantaeng semua. What the meaning of Nafdeling Bantaeng? Pusat pemerintahan. Lantas saya mencoba untuk menggali lebih mendalam, ketemu semua kembali. Saya tanya satu-satu, apa yang melihat dari saya, dari sosok saya untuk menjadi bupati di Bantaeng? Kira-kira kamu yakin nggak saya bisa? Yakin pasti, saya juga yakin. Juga yakin. Yang kedua, saya bilangin, tahu nggak bahwa menjadi bupati itu ada proses ya? Ya, yang pertama kita harus punya kendaraan. Partai Ratu Selatan lah. Ya. Pantai. Kendaraan politik ya, artinya kendaraan politik. Sebelum saya sambung kendaraan politik, ada 4 tukang beca itu angkat tangan. Kalau tidak punya kendaraan, tukang becanya ini. Katanya kalau tidak punya kendaraan, saya siap kasih naik beca ke Bantaeng. Salah ini ya Pak? Iya, salah pengertian. Kirain kendaraan misalnya pakai kendaraan. Padahal ini kendaraan politik. Iya, partai. Ya, ternyata mereka udah siapin. Jadi sampai kendaraan politik ini kami disiapin. Akhirnya kesampaian sampai sekarang. Iya, saya tidak ada waktu untuk mempersiapkan untuk kampanye. Tapi saya tidak pernah berpikir mau menang. Yang saya pikirkan kalau saya menang, apa yang saya harus lakukan? Ya, menyenangkan rakyat. Janji-janji yang telah dicapai. Ya, kami tidak ada janji. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada janji. Janji saya hanya satu, mengembalikan kejayaan Bantaeng. Nah, itu juga janji. Kembali ke lab. Itu kalau dari Makassar berapa jam, Pak? Ke Bantaeng, Pak. Sebenarnya jarak sih nggak terlalu jauh, 120 kilo. Ya. Itu doakan aja di sana punya bandara sendiri nih. Amin. Akses lebih mudah. Infrastruktur darat, laut, udara. Kalau sudah semua mudah, perekonomian lancar, betul, menjadi kota yang kabarnya dalam 2 tahun pertama Bapak menjabat pernah merasa ragu untuk meneruskan masa bakti sebagai bupati atau tidak? Hal apa yang akhirnya membuat Bapak menjadi yakin menggolong? Ya, saya kira saya nggak pernah nyangka ya. Saya kan diajak untuk kembali ke daerah memimpin ya. Artinya dalam benak saya, insya Allah masyarakat dukung ya. Ya,
dan ini adalah pengalaman pertama saya masuk dunia politik. Ya, dan saya pikir ya saya datang dengan konsep ternyata ada hal yang paling berat menghadapi politik. Benar, setuju saya. Jadi saya dipilih 46%. Wah. Ya, berarti ada 44% yang tidak mendukung saya kan. Nah inilah tahun pertama 46% itu baru seminggu dilantik sudah minta mana janji-janjinya. Kan nggak mungkin ya. Nah, tahun kedua yang mendukung saya bergabung sama yang tidak mendukung. Waduh, ngeri banget. Iya, karena ya mungkin mereka kecewa. Nggak mungkin kan seorang pedagang menjadi kontraktor. Ya, nggak mungkin golongan 2A langsung bisa jadi camat. Ini lewat proses. Nah, masyarakat kan tidak mengerti di situ. Pengen membalikan tak. Ya, akhirnya merasa kecewa. Dan yang lebih menyakitkan itu semua datang. Ini udah 2 tahun. Apa tinggal saya dapat apa-apa nih? Aduh, minta. Ampre kayak kamu tuh. Ya. Dua tahun itu saya bongkar habisan itu bandang itu, bikin cek dam, ya. Udah diisukan lah bahwa ya tunggu Situ Gintung kedua katanya. Pada saat itu Situ Gintung jebol Pak. Iya. Dia sudah beredar isu bahwa ini bupati ini pembunuh darah dingin katanya. Ya. Tukul dekil, 2 pembunuh berdarah dingin. Ya. Terus satu lagi, waktu itu kan angka kematian ibu tinggi sekali, ya. Gampang sekali orang meninggal di Bantaeng. Setiap hari, kemarin masih main-main, tengah malam dia buang-buang air, wah pagi-pagi udah pergi. Ya karena kuning udah di depan rumah. Nggak ngerti, karena nggak ngerti Pak. Mau ke rumah sakit tengah malam pakai apa? Jadi kami datangin sengaja ke Jepang mulung ya. Nyari ambulans, bikin brigade segala bencana. Apa yang terjadi coba? Setiap hari diisukan lagi. Dulu tidak ada orang yang sakit, sekarang setiap hari orang sakit. Karena mobil ambulans itu pakai sirine kemana-mana kan. Oh, jadi diisukan lagi macam-macam. Waduh, pusing banget saya. Sabar, Bipesen. Karena sering didolimin, terus akhirnya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya perlu ujian juga, bisa semuanya naik kelas. Akhirnya 2 tahun, akhirnya naik kelas menjadi 3 tahun, 3 tahun menjadi 4, 5, dan nanti dipilih kembali. 2 periode langsung set gubernur, habis gubernur set menteri dalam negeri dan presiden. Kabupaten Bantaeng ini telah meraih lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional dan memenangkan Innovative Government Award 2013 dari Kementerian Dalam Negeri. Dan Bapak mendapat anugerah People of the Year tahun 2012 kategori kepala daerah terbaik. Boleh diceritakan Pak penghargaan apa saja yang sudah diraih tersebut? Monggo Pak. Ya, saya sih tidak pernah menghitung ya penghargaan kita, karena itu penghargaan untuk rakyat. Wah, jadi rakyat sebenarnya yang diberikan penghargaan karena seperti Adipura ya. Saya kira Bantaeng tidak pernah direpotin dengan pendidikan Adipura. Jadi memang daerah itu udah bersih, hijau ya, dan menjadi budaya. Dan yang kedua menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi di Bantaeng itu kalau ada yang buang sampah, masyarakat yang marah. Ini dengerin malu dengan lingkungan, kalau ini merusak lingkungan. Dan jadi gini, sebenarnya sebuah daerah itu kita harus minta keberkahan dari Allah. Setuju. Nah, jadi kalau pemimpinnya memang punya keikhlasan membangun ya, dan ada kejujuran, dan niatnya memang untuk memperbaiki masyarakat,
Saya kira ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Luar biasa. Gua demen ini. Ini gua demen. Gimana Pak? Jadi karena begini, Banteng itu APBD-nya kecil. Oh, itu. Saya start dari 281 miliar. Belanja 2008, belanja pegawai itu 72%. Jadi memang dibutuhkan inovasi daerah ya. Terus yang kedua, bagaimana mensinergikan seluruh SKPD yang ada supaya Rp1 pun APBD kita itu bisa bermanfaat untuk rakyat. Pemirsa, bintang tamu berikutnya ada seorang penyanyi yang memiliki suara indah dan seindah parasnya. Siapa kalian kita sambut Selvi Nabila. Pemirsa, seperti apa perbincangan inspiratif saya selanjutnya dengan para bintang tamu saya. Don't go anywhere. Stay tuned on me. Bisa lebih sejahtera di daerahnya, nggak harus pergi ke Jakarta untuk cari pekerjaan yang baru. Otomatis kalau udah sejahtera di daerahnya, semuanya aman, nyaman, mereka nggak perlu pergi kemana-mana. Oke. Balik kita berbicara mengenai tema My Experience. Inspiration. 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 In Paratai. Inspiration. 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 Siapa sih seseorang paling menginspirasi dalam hidup Mbak Selvi? Monggo. Yang paling menginspirasi dalam hidup Selvi selain orang tua pastinya, itu ada satu yang memang tahu sejarah hidup dan mampu merubah pola pikir, pola pandang hidup, yaitu manajer aku, Mas Frans Sutaryosi. Saya kenal sama beliau. Beliau orangnya punya daya motivasi yang sangat luar biasa dan perfeksionis dalam skill dalam berpakaian, benar-benar fashionable, selalu fresh gitu maksudnya. Ekspresinya itu ekspresi yang benar. Dan selalu happy loh Mas. Jadi setiap hari aku nggak pernah lihat dia sedih, marah atau apapun, dia selalu happy. Harus smile. Iya, dan dia benar-benar kayak lentera untuk di kegelapan itu buat aku, subhanallah, amin. Baik, Tuhan akan membuka pintu rezeki, pintu segalanya dan kesehatan. Amin. Amin. Bagaimana nih pendapat Mbak Selvi terhadap sosok Bapak Nurdin Abdullah Munawar? Ya, kalau aku cukup bangga sekali. Abdullah itu Selvi bukan tukang rujak yang di depan. Ntar ya Mawar ya. Oh iya ya Mawar. Bisa dibilang mirip. Kenapa Mawar kok mengikuti gaya Selvi? Ya, karena faktor ekonomi ya. Pastinya Selvi sangat luar biasa bangga. Bapak Nurdin bisa membawa sebagai putra daerah, bisa mensejahterakan, bisa membawa nama baik Sulawesi Selatan, dan yang pasti dengan segudang prestasi luar biasa, tadi sampai 50 penghargaan ya. Itu luar biasa banget, dan Selvi berharap mudah-mudahan ada lagi bapak-bapak Nurdin selanjutnya yang bisa membawa Indonesia lebih baik. Jadi mereka bisa lebih sejahtera di daerahnya, nggak harus pergi ke Jakarta untuk cari pekerjaan yang baru. Otomatis kalau udah sejahtera di daerahnya, semuanya aman, nyaman, mereka nggak perlu pergi kemana-mana. Pekerjaan udah ada di daerah, membangun daerahnya. Betul. Balik desa, bangun desa. Betul. Itu village, upgrow itu village. Kembali untuk Bapak Nurdin Abdullah Arwana. Beliau ini sudah saya anggap kakak saya sendiri. Beliau mau nggak punya adik seperti saya. Dalam bidang kesehatan tadi saya lihat cuplikannya sangat luar biasa sekali, tanpa dipungut biaya, dan ambulannya sangat segar semua, sehat semua mobilnya, dan para ini dokter dan bidan-bidan cantik.
kabarnya Bapak Nurdin sampai datang sendiri ke Jepang untuk mencari ambulan dan meminta bantuan kesehatan kepada kolega-kolega yang berada di Jepang. Itu bagaimana ceritanya Pak? Ya, jadi sebenarnya ke Jepang itu saya pulang kampung. Jadi pulang kampung ya meminta dukungan lah para saudara-saudara kita di Jepang. Ya, alhamdulillah. Karena Bantaeng APBD kecil Pak, nggak mungkin kita pakai untuk membeli ambulans. Jadi ambulansnya itu awalnya dikasih 2, terus dikasih damkar, dikasih mobil sampah. Dan ambulans kita ini saya belum pernah lihat melintas di kota-kota manapun di Indonesia. Beda dari yang lain ya Pak? Ya, dan ambulans kita itu kalau udah di dalam ambulans itu sama dengan udah sampai di rumah sakit. Wah, kerasan semua komplit. Ya, udah komplit di dalam. Dan protapnya tidak boleh melaju. Jadi nggak boleh kencang lagi karena dokter udah di atas, ya ada perawat, terus peralatannya lengkap. Luar biasa. Ya, jadi kami di Kabupaten Bantaeng itu kalau ada yang sakit, ya, itu 24 jam kita siapkan layanan itu, call center 113. Jadi itu bekerja 24 jam, didukung 20 dokter, 16 perawat. Wah, berarti para perawat-perawat dokter kita datang ke sana. Jadi kalau ada yang sakit cukup nelpon Pak, 113. Itu dokter perawat datang ke rumah. Itu sudah disertai dengan obat dan sebagainya. Jadi kalau cuman penyakit ringan langsung dikasih obat, ya sembuh. Ya, dan kalau memang harus dirujuk itu langsung dibawa ke rumah sakit. Luar biasa. Sini kalau nelpon yang jawab mesin teleponnya, ya silakan nyambung, maaf pulsa Anda habis. Pulsa habis tuh habis pulsanya, habis nyawanya selesai baru datang. Ini film-film ya Mas? Aku yakin nanti bisa berkompetisi dengan kota-kota besar lain. Metropolitan. Mall juga ada Pak? Belum. Gelanggang remaja? Oh banyak. Wah. Kita ukurannya sudah ada gelanggang remaja, di situ para remaja bisa mengekspresikan kemampuan dari seni lukis, seni tari, band, musik, drama, dan kesenian-kesenian daerah. Boleh, kamu pulang. Silakan. Ini ada masalah apa sama gua sih? Silakan Mas. Sangat menarik sekali ini untuk contoh ke kabupaten yang punya APBD kecil. Tadi kan Pak Bupati bilang masalah kesehatan tuh biayanya gratis, sedangkan APBD minim. Nah, kalau dari mobil ambulans mungkin dapat bantuan dari Kementerian Jepang. Sekarang bagaimana Pak Bupati bisa mengelola dengan APBD kecil memberikan pelayanan gratis kesehatan? Itu dari mana itu? Jadi begini, mungkin kita harus luruskan sebenarnya nih ya. Jangan kita terlalu bangga dengan selalu mengklaim biaya kesehatan kita kecil atau besar ya. Yang terpenting ini bagaimana menyehatkan rakyat. Jadi kota ini dibangun sesehat mungkin gitu, menjadikan kabupaten sehat. Jadi kita ada venue-venue untuk orang olahraga, ada jogging track, ada kolam berenang, terus ada kawasan-kawasan rekreasi. Nah kalau ini kita bisa lakukan, saya kira orang ke rumah sakit itu berkurang. Betul. Jangan kita bangga dengan dengan banyaknya orang ke rumah sakit. Itu sebuah kegagalan itu. Ya. Jadi sebagai pemimpin daerah, saya kira kalau masyarakat sehat pasti produktif. Daripada banyak yang nanti di rumah sakit nggak ada yang pergi kerja. Betul. Nah, jadi kami di Bantaeng itu konsepnya seperti itu. Jadi dinas kesehatan itu kontribusinya itu kecil terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Tetapi sinergi SKPD membangun infrastruktur, membuat kotanya menjadi asri, buat taman-taman orang bisa duduk-duduk di situ. Jadi nilai masyarakat sakitnya menurun. Iya, jadi kos produksi kita jadi rendah. Tangkap ya. No
Don't forget to remember me. Jangan ingat-ingat masalah yang lalu, biar benar. Let it God miss the way. Let bygone be bygone. Biar dibawa oleh angin berembus. Now and then the Apa mas? always. Always. Para pula mas. Pokoknya always kan salad kulit. Langsung saja nih Mas Emil. Kenapa tertarik untuk mengaransemen ulang lagu-lagu tanah air Gunung Monggo? Oh itu kan gara-garanya ini Mas, lagunya Tanah Airku kan kita jarang denger ya sekarang ya. Terus saya aransemen supaya mungkin anak muda zaman sekarang bisa denger di mobil. Maksudnya lebih hari ini lah Mas, lebih kini lah musiknya gitu. Mencintai kita yang subur, indah, cantik, dan sepanjang masa. Balik untuk Mas Emil dan Mbak Seli sebentar Pak Nurdin. Melihat kepemimpinan Bapak Nurdin, sosok pemimpinan seperti apa yang kalian inginkan nih? Monggo dari Mas Emil. Pemimpin. Saya rasa pemimpin yang dari rakyat ya Mas ya. Jadi supaya kepemimpinannya juga kedepannya juga lebih adil sama masyarakat umum, tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu gitu. Ya seperti itu sih Mas. Luar biasa. Ini anak-anak PEM kampus ini biasanya lebih sedikit vokal, lebih akurat dan bikin merinding para Kurang lebih sama, cuma menambahkan aja mungkin lebih menggali sumber daya manusia, karena dari situ dengan sumber daya manusianya sudah digali dengan baik, otomatis istilahnya tuh apapun itu yang menjadi program Mas, kenapa sih Mas? Jadi SDM-nya itu Mas mesti dikembangin gitu loh Mas. Karena kalau nggak pinter atau segala macamnya, dia nggak punya keahlian dan lain-lain, percuma mau buka lapangan kerja kayak apapun nggak akan bisa. Kembali ya Bapak Nurdin. Last but not for least, apa rencana Bapak Nurdin ke depan dalam waktu dekat untuk membangun Kabupaten Bantaeng? Ya, jadi periode pertama itu kita terus menggenjot infrastruktur. Terus yang kedua adalah layanan-layanan publik. Nah, yang ketiga adalah terus mendorong tingkat perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan ya. 74% kami hidup dari sektor pertanian, dan saya kira tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menunda makan. Saya kira pertanian itu menjadi tulang punggung negara ya. Jadi kita terus mendorong. Nah, periode kedua ini kita udah masuk ke hilirisasi. Jadi karena wilayahnya kecil, kita harus punya nilai tambah. Makanya dari 2013 kemarin investasi sudah mulai masuk ya. Ya, beberapa kawasan-kawasan industri kita sudah mulai tata, dan kita berharap sebelum saya selesai tidak ada lagi yang menganggur di Bantaeng. Insya Allah. Karena industri yang sekarang ini lagi terbangun itu akan membutuhkan kurang lebih 17.000 tenaga kerja, dan Kabupaten Bantaeng yang nganggur sekarang tinggal 3.500. Subhanallah. Luar biasa. Ya, kembali dalam pemirsa. Seseorang tidak akan diingat dengan apa yang dikatakan, namun dengan apa